di bawah 4000 nih, dipencet shiftnya, dia itu nggak pindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua sekarang mau nge-review sebuah kendaraan baru di tahun 2024. Nah, ini dia. Motor Matic keluaran dari Yamaha. NMAX Turbo 2024. Pengen tahu dong apa sih bedanya sama NMAX sebelumnya? Yuk kita lihat. Sini deket terus. Nah, ini penampakan dari NMAX yang terbaru, NMAX Turbo. Tapi di atas dia ada lagi NMAX Ultimate. Jadi bedanya apa nih NMAX yang di atasnya ini sama ada lagi di bawah juga NMAX Neo. Nah, ini tengah-tengahnya NMAX Turbo. Yuk, yang paling signifikan perubahan itu dari bentuknya, mukanya itu beda banget. Mukanya ini lebih yang kalau dibilang kalau di film kartun ini mirip sama, kalau menurut gua mukanya kayak Gundam. Lebih kayak samurai topeng-topeng samurai ninja gitu di Jepang. Ya, emang samurai dari Jepang bukan sih? Ya kali ya. Tapi emang iya samurai dari Jepang. Oke, kita lanjut. Nah, mukanya ini tuh lihat. Alisnya, ya. Ini kalau dinyalain, tolong, bro, tolong dinyalain, dibikin standby. Tuh. Pas dia nyala, matanya, kan? Bener, kayak topeng dari Gundam. Ya enggak, matanya tuh udah nyureng galak. Terus tadi itu gue pikir pas dia nyala lampu besar ini bakal nyala jadi matanya gitu kan, tapi pas dinyalain ternyata bukan ini lampu besarnya. Lampu besarnya itu yang dua ini nih. Coba bro, lampu besar nyalain. Nah, jadi di bawahnya lampu besar, atas berarti dim. Coba, atas dim bukan? Nah kan, dim tuh. Yang kanan kiri pasti sen dong. Coba nyalain sen ya. Kalau nggak salah dia punya hazard deh bro. Ada nggak hazard? Mohon maaf nih, Do juga baru juga nih. Ayo coba cari di mana hazardnya. Oke, ntar aja lah. Yang penting kalau dari tampilan mukanya itu kalau menurut gue ini bener-bener lebih galak, lebih yang punya karakter, ya. Terus sorry bro, tolong matiin mesinnya, matiin lagi. Nah, dibikin standby aja lampunya. Nice, tuh, lihat gak? Galaknya lihat dari depan tuh. Terus juga tamengnya tuh emang sama desain bodi depan ini gue suka banget nih. Yang gue bikin suka tarikan garisnya nih, tajam lagi. Nah, tuh punya karakter banget. Tapi yang gue bikin bakalan bingung kalau dia terpasang plat nomor di sini, ya. Jadi kayak ngeganggu estetika muka dia. Jadi mungkin nanti para modifikator bisa ngerancang gimana cara naruh plat nomornya yang proper dan sesuai dengan peraturan dari Undang-Undang Lalu Lintas Indonesia. Oke, kita lanjut ya. Di sini yang lagi gue review warnanya agak-agak ngedove. Mungkin kalian yang demen-demen warna ngedove. Ini agak-agak coklat dove gimana gitu kan. Dari samping seperti NMAX yang lama. Ya. Ukurannya sama kayak NMAX yang lama, bentukannya juga sama kayak NMAX yang lama. Jadi yang beda muka depan, ya. Terus dari samping sini ada juga yang lain detailing dari cover mesinnya. Tuh cakep. Kalau kita deketin,
Nih, tuh ada kayak motif-motif kayak karbon. Kecil loh, ya, lebih, dan ada karakter nih, cakep. Cuman yang bakal gue khawatirkan, karena pengendara di Indonesia itu motor-motor suka banget kayak nyeruntul gitu tuh, bikin kesel. Kena ban lah di situ. Aduh, ya gimana ya? Kita pengen punya kendaraan rapi, tapi orang lain pada yang nggak sabaran dibawa. Pas lagi bawa motor suka nyenggol-nyenggol ke cover mesin. Aduh, bikin gimana gitu. Nah, dari belakang ada yang beda lagi. Nah, tampak belakangnya ini kalau menurut gua, belakang ini kayak pesawat planet UFO gitu deh. Kalau nggak salah ada karakter kayak gini. Nanti gue coba cari deh kayak gimana, yang gue maksud kayak gimana. Tapi dia lebih ramping dibanding yang sebelum. Nah, overall kalau gue lihat dari bentukan eksteriornya dia ini yang sekarang, itu jadi kayak X-Max tapi dibikin bantet ya. Secara nggak langsung nih, bentukan dia yang baru ini kayak X-Max tapi dibikin kecil kayak baby gitu. Nah, ya jadi namanya NMAX. Ya elah, apa sih. Nah, kalau dari samping sini cover knalpot menurut gue ya udahlah begitu. Tapi yang bikin keren cover dari pendingin radiatornya. Nah, dia ada sini ada motifnya ala-ala kayak karbon juga. Dan kalau dipegang ada berteksturnya gitu. Jadi nggak cuman kayak stiker, dia ada teksturnya. Jadi di sini air scoop, ngarahin angin untuk ke arah pendingin di sebelah sini. Cakep. Oh iya nih, di sini yang ini kalau kita lihat, nah ini dek bawahnya plastiknya juga kayak ada motif karbon di bawah sini. Ini bukan bercak ini. Ini kayak motif karbon gitu. Coba bisa ke zoom nggak ya? Nah, itu dia. Bagian panelan nanti dulu. Kita ngebahas dulu overall dari tampilan doi yang terbaru ini. Ya. Mukanya tuh emang dari depan galak, dari samping juga doi galak tuh. Idih, kan? Galak banget gak? Ngeri gak tuh? Tuh, lihat ya. Tarikan garisnya tuh. Wow, keren sih. Di sini ada stiker Maxi Signature. Wih, yoi. Signature nggak cuma masalah body, tapi ada hal yang baru dari motor Matic ini, yang disebutnya turbo. Kita kulik yuk, apa sih turbonya gitu. Jadi turbonya, kalau kita lihat dari sini ya, naik dulu. Nah di sini yang dimaksud dengan turbonya itu, ya kalau kita kondisinya dari 0, oke, terus kita posisi ke standby. Nah, seperti ini. Kita ulang deh. Oke, ulang ya. Oke, bismillah. Kita posisi ke standby. Indikator seperti apa? Tuh, lengkap ya. Layar monitor kecil, terus ada cek engine, temperatur, ABS, terus ini apa nih? A. A-nya apa arti, Wan? Ya? Tahu nggak arti A apa? Nggak tahu juga. Oke, sini ada lampu, atas ada TCS. Wah, kurang kelihatan karena silau. Ada CVT, itu kunci, untuk kunci tengah. Untuk kunci ya. Oke, di sini kayaknya agak silau nih. Coba kita, nggak apa-apa. EP udah mulai agak redup. Lah, nih gue deketin aja. Tuh, ada keterangan, ada kuncinya, ada CVT. Oh, ada CVT. Nah, kayaknya itu dia. Nah, di atas ada indikator bensin ya, kelihatan di situ. Oke, coba kita cek di sini. Juga penuh dengan tombol-tombol. Tuh, kalau zaman dulu kan tombol lampu sama klakson doang. Ya, di sini sebelah kiri udah rame. Tombol lampu, ada sen, terus juga ini ada
tombol atas bawah sama oke. Di bawahnya ada tombol apa nih bawah nih? Home. Bawahnya tombol home. Ada gambar rumah soalnya. Nah, tuh tombol home. Ini ada tombol shift. Nah, ini klakson sebelah sini. Nah, tadi gue bilang ini ada tombol atas bawah. Ini oke juga. Ini oke ya. Jadi ini ada home sebelah sini. Tadi ini yang kecil bawah ini home untuk balik back kayak untuk back. Kemana sih itu tombol-tombol itu buat apaan? Oke, kita look it. Kita coba tekan. Itu kan ada warna biru accept. Kita pencet yang ini. Yang checklist. Oke, kita pencet. Nah, ada keterangan itu. Keterangan dari penggunaan bensin. Kalau kita klik yang atas ini, ya. Kita klik atas, dia akan gerak. Tuh. Ini gua klik atas. Gua klik bawah. Oke. Semakin berteknologi. Agak ngeri nih kalau yang pakai bocah. Ya, ini kita bisa cek. Coolernya 67 derajat Celcius. Maksudnya apa nih? Cuaca panasnya atau gimana? Kurang tahu juga. Baterainya aman ya. 12,6, masih baru soalnya. Penggunaannya udah 5 jam 14 menit. Wah, udah kemana lagi di motor? Oke, ini pengisian pemakaian durasi liter per kilo. Rata-rata penggunaannya, wah, 1 liter 30,8 kilo. Gua nggak tahu nih. Irit apa boros? Gimana? Irit ya? Irit. Untuk motor irit ya? Irit. Oh, apalagi buat mobil kan jauh banget. Wah, rata-rata speednya cuma 18 km per jam. Masih pelan-pelan. Oke, terus kita pilih klik yang home. Nah, di klik home. Nah, ini ada model T. Ada model T, terus sama coba kalau kita pencet apa nih? Sini ada tombol shift. Shift. Kalau kita pencet tombol shift, bakal ada muncul apa? Oh, dia nggak bisa dirubah karena motornya nggak jalan. Oke, kita pencet home lagi. Home, oke, kita coba cari pengaturan untuk koneksinya. Mana nih? Wah, kita nggak nemu. Coba home. Terus, nah itu dia. Jadi di home ya kita pencet yang oke. Jadi tadi pencet tombol home ini, home-nya dipencet, terus kan tadi muncul ke sini menu depan, menu utama depan nih, tampilan depan ini. Terus kita pencet yang checklist ini, kita pencet yang checklist. Nah, dia berubah. Sepertinya ya. Sorry nih, gue harus pindah tempat karena cahaya mataharinya bikin memantul. Jadi kita coba cari spot yang lain untuk sambil gue bercerita atau menjelaskan tentang si indikator dashboard ini. Apa indikator dari speedometer ini? Oke, kita coba jalan ya. Tadi karena berhubung di lokasi sana matahari yang mentereng, kita coba cari tempat yang bisa menjelaskan indikator ini. Tapi sebelumnya gue mau coba test drive dulu. Oke, kita accept ini. Kita pencet tombol yang checklist. Oke, udah muncul indikator utamanya, speedo utamanya. Kita tekan rem, mau kanan kiri sama aja. Starter. Wih, suaranya halus pisan. Oke, kita bismillahirrahmanirrahim. Tes jalan. Nice. Nah, kalau buat gua yang tinggi badannya 185 pakai NMAX ini pas ya. Wih, terang sekali. Oke, kita coba. Kita coba apa sih tombol shift ini. Cuman sebelum kita pencet tombol shift itu, jadi ada tombol satu lagi. Tadi gue lupa jelasin tombol apa yang belum gue sebut. Ada tombol namanya M. Itu mode. Tombol mode. Kita pencet tombol mode kayak gini. Nah, dia berubah kan tuh. Yang tadinya warna biru jadi warna merah. Itu tombol S mode. Nah, kalau udah gini, ini udah model untuk bisa dibilang sport.
Kalau kita pencet shift, nah satu, nah dia balik ke awal lagi. Terus kita mau progres, misalnya lagi kondisi naik gunung atau kondisi trek panjang, lagi touring. Nah ini mungkin bisa dipakai nih tombol S-nya, mode S-nya. Jadi kayak ini, kita bisa main nih. Satu. Lebih respon. Wow. Oke, pas kita lepas gasnya dia bakal turun sendiri. Terus juga kita bisa lagi posisinya lagi turunan, kita pencet S juga, dia bakalan ngerubah lagi deselerasi. Misalnya nih kalau lagi turun gunung, pengen ngurangin speednya pakai kalau di mobil engine brake atau deselerasi. Nah itu bisa pakai main di shift ini, di S mode ataupun di mode yang town. Jadi T ini bukan turbo, tapi dia nih warna biru tuh berubah. Kan tadi warna merah nih kayak gini. Ya, terus dia nanti berubah. Kalau kita pencet mode-nya itu berubah jadi warna biru tuh. Nah, yang warna biru ini T itu bukan turbo ya, tapi town, perkotaan. Jadi kalau lo lagi dalam kota pakai T ini. Terus kalau lo misalnya lagi pengen touring, ya tracknya oke, pindahin ke warna merah ini, ke S. S ini kayaknya antara speed atau sport mode ya. Tapi kita balikin ke T dulu aja. Kita lagi dalam kota, jadi menyesuaikan dengan kondisi. Tapi di T ini juga bisa dipakai buat pakai shift. Shift ini dipencet. Ini kita pencet. Tuh. Tapi dia mungkin harus speed. Nah, setelah speednya RPM-nya 4000, dia baru bisa berfungsi. Nih, misalnya nih, coba agak harus di zoom ya. Oke, coba bentar, gua rubah mode kamera gua dulu. Nah, ini kayak gini. Jadi kalau di bawah 3000, di bawah 4000, kayak gini, di bawah 4000 nih, dipencet shift-nya, dia itu nggak pindah, nggak bisa. Tapi kalau udah 4000, lalu dia berfungsi. Oh, seperti itu. Jadi kalau kita di S juga cek juga ya, sama apa enggak di S-nya. Kalau S itu lebih responsif. Coba apa tadi gue kecepatan. Coba gue lihat dulu ya pelan-pelan. Tadi 3000 nggak bisa, sama. Di 3000 juga nggak bisa untuk dipencet shift-nya. Jadi dia itu harus posisinya di RPM 4000. RPM 4000 kita pencet. Nah, baru dia berespon. Ada kayak jambakan kecil gitu, jambak halus. Nih, set. Langsung dia naik sendiri akselerasinya langsung kayak berasa makin ada dorongan tambahan, jadi kayak ada tambahan turbo gitu. Jadi bukan turbo yang ntar gue jelasin lagi sambil kita stop. Kita balikin dulu ke mode T-nya. Itu lampu mode T. Nah ini mode T, kita udah di town. Jadi ini cuma muter-muter taman aja ya, gak mungkin gue sambil ngetes di jalan raya sambil ngobrol gini juga nggak mungkin. Jadi gue lagi muter-muter taman ya. Alhamdulillah tamannya ini ada lumayan panjang. Jadi seperti ini nih, maksud gue si motor ini, si NMAX yang 2024 ini, kenapa dia bilang ada slogan turbonya, gue bakal kasih tahu. Tapi gue harus berhenti dulu buat jelasinnya. Bentar, hampir sampai. Jangan di skip ya.
Oke, tadi gue udah nyobain jalan, udah coba-coba itu tadi yang ada T mode, ada S mode. Nah, sekarang gue mau ngejelasin sambil posisinya kita diem, nggak sambil jalan ya. Agak bahaya kalau sambil berjalan sambil gue ngomong. Jadi mendingan kita coba sambil duduk di sini ya, menikmati joknya yang sudah meliuk seperti ini ya. Terus juga busanya yang empuk nih, jadi buat jalan jauh kayaknya cocok nih buat touring-touring ya. Oke, kita coba ceki-ceki di sini ya. Coba kita look it, ada apa aja sih di displaynya dia. Oke, kita zoom aja. Set, nah pas nih. Nah, jadi sebelum berjalan lo harus baca dulu nih peraturannya. Tapi mungkin alangkah bagus kalau dilengkapi dengan doa sebelum jalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita accept, pencet tombol yang si checklist. Checklist ini artinya untuk oke, kita okein. Kita accept. Oke, bismillah, kita accept. Nah, tampilan pertama menunjukkan average kecepatan yang dipakai. Jadi lo bisa tahu nih, kalau misalnya ini motor dipakai sama anak lo tahu, oh lo pernah ngebut sampai segini ya, enggak, ini rata-rata speed yang dipakai, ya bukan maksimum speed, tapi average speed yang pernah dipakai di motor ini. Nah ini penggunaan per liternya kurang lebih 30,7 km per 1 liter. Oke, kita ke bawahin, ada nih, udah 5 jam penggunaan di motornya. Ya, ini kondisi coolant ya, 77 derajat, baterainya bagus. Oke, kita balik. Nah, coba kita pencet yang tombol home. Nah, ini tombol home lagi. Ini ada speed visualizer. Coba kita pencet OK. Nah, di sini ada tombol musik. Asik nih. Kayaknya ini motor punya ada sistem audionya, audio system, ada radio kayaknya. Kita okein coba. Bukan. Oh, bukan. Jadi ternyata si motor ini, si NMAX yang ini, dia itu harus terkoneksi ke handphone karena memang Yamaha ada ya disebutnya Yamaha Connect. Jadi bisa terkoneksi ke handphone. Caranya lo ke sini ke setting ya, dari setting lo okein, nanti di sini ada connection. Nah connection lo pilih tuh Bluetooth. Nah nanti dia bakal mencari di sini discovery mode, dia nyari nih ke handphone lo yang sudah terkoneksi, yang sudah dinyalain Bluetoothnya untuk pairing ke motor ini ya. Jadi gua nggak perlu nge-pairing, cuma nyontohin dari cara menuju ke koneksi handphonenya aja. Kita cancel sini. Nah, nanti muncul nih di sini Bluetooth siapa aja yang pernah terkoneksi ke si NMAX ini. Nah, di sini juga ada auto connect ya. Kalau emang udah ke scan siapa mau handphone Bluetooth di handphonenya itu, dia bisa auto connect. Nah, ini kita bisa aktifin Bluetoothnya mau di on atau dimatiin. Tergantung nanti kalian yang mau kondisinya mau terkoneksi handphone apa enggak. Oke, kita balik ke pencet home lagi. Nah, tadi kan koneksi ke settingan koneksi. Sekarang ini ada informasi. Nah, mau ngeriset dari bukannya kilometer mesinnya ya, tapi kilometer perjalanan mau kita nolin apa enggak. Terus juga ini mungkin dari pihak teknisi ya, yang untuk arah-arah ke sini ya. Oke, kita balik ke home lagi. Bawahnya ada pengaturan jam, pengaturan brightness dari indikator ini. Bisa kita mainin di sini ya. Tadi pengaturan dari speedometer, kita pencet ini. Tuh, ada, oh ini udah paling maksimum. Ini medium, ini min. Coba kita min. Sepertinya memang bagus ya. Nggak terlalu nampak ada perubahan, atau mungkin pas jalan dia bakalan berubah. Nah, bisa di situ bisa kelihatan. Terus kita mau speed meternya. Nah, ini posisinya mau di mana tuh? Nanti tergantung dari selera masing-masing.
Oke, kita balik ke home lagi. Ini ada unit. Nah, tadi tuh distance-nya mau kita pakai kilometer atau miles. Nah, tergantung nih. Tapi kalau di Indonesia pakai kilometer. Oke, kita balik ke ini, balik ke home lagi. Ini ada bensin, fuel. Fuelnya itu mau kilometer per liter atau liter per 100 km atau MPG. Nah, secara umum di Indo pakai ini, kilometer per liter. Kita home lagi, temperaturnya tetap pakai Celsius ya, biar nggak pusing. Kita back to home, ada apa lagi? Nah, ini sistem information tentang ini motor dan ada legalnya juga. Wow, lengkap ya. Kita balik ke home. Ini ada weather, berarti tetap harus koneksi ke handphone. Notification, jadi kalau nanti di jalan ada WA atau telepon masuk, dia bakal koneksi ke display ini. Muncul tuh ada WhatsApp dari sayang atau WhatsApp dari bos. Muncul di sini notificationnya. Tetap ya harus koneksi ke handphone. Ini navigation maps. Nah, tetap juga harus ke handphone. Cocok nih kalau kalian lagi nyari alamat sebelum jalan, dikoneksiin dulu ke handphone, sambungin ke mapsnya. Jadi kalian nggak perlu buka-buka handphone lagi, cukup ngelihat dari si navigation yang ada di sini. Nah, ini meter display dari tadi yang indikator di sininya. Mau mode kayak gimana? Ini yang standar normal tadi, tuh seperti ini, ya. Atau bisa dipilih lagi yang lain. Atau pengennya cuma ngeliat penggunaan gue sama di jalan kayak gimana sih? Nah, seperti ini view-nya. Atau kita lihat lagi yang speed. Nah, ini kondisi harus jalan kayaknya, nggak bisa diem. Jadi kalau udah jalan dia bakal muncul tampilannya. Oke, kita coba ini apa nih, odo tripnya. Nah, itu dia. Jadi motor ini udah jalan 90 kilo. Oke, kita keluar lagi. Tadi ini dia udah semua. Nah, ini motor menurut gue udah canggih banget ya. Untuk di tahun ini 2024, nggak tahu ntar di tahun-tahun depan. Nah, menurut gua untuk kalian yang nanti mau menghadiahkan ini motor buat ke anak kalian, pastikan ini si anak kalian menggunakan itu sudah paham sama peraturan dari lalu lintas dan juga paham teknologi. Dah, takutnya nanti pas lagi make dia main pencet-pencet aja tanpa ada informasi terkait dari penggunaan ini motor ya. Tapi kalau misalnya lebih cakep lagi, kalau ini motor bisa koneksi ke handphone orang tua nih, cakep. Jadi bisa kita tracking, ada GPS ya, anak gua di mana nih? Ya lah. Mungkin ya ada, tapi mungkin nanti bakal di-update OS-nya. Jadi itulah seputar dari display ini motor. Oke, kita lanjut ke tentang si unit ini. Oke, kita lanjut bagian-bagian dari si NMAX Turbo ini. Nah, di sini ada tombol untuk ngebuka fuel. Jadi kita klik sini dulu, tekan ya. Nah, diarahin ke kiri sini ke open, tepat atas sini. Nampak? Nah, tuh titiknya tuh di open. Ya, kita pencet. Kebuka. Ulang ya. Kita pencet sini. Fuel. Nah, bisa ngisi bensinnya di bawah situ. Emang di situ penempatan bensinnya. Tutup lagi. Terus kita mau buka jok seat. Oke. Nah, terbukalah joknya. Isinya taruh helm sama belanjaan yang kecil ya, kayak gini kurang lebih. Nah, tadi nih yang tadi gue bilang si tekstur plastiknya ini itu ada motif. Ini motif ya, bukan bercak. Motif kayak ala-ala karbon gitu. Nih, motif nih. Jadi ada di sini, terus juga ada di tadi di kolong sana di deket mana? Oh, ini nih. Ini ya motif ala karbon, tapi lebih halus. Dia titik-titik gitu kayak karbon itu. Yang tadi udah gue tunjukin. Ini sama yang di sebelah sini. Ini motif ala-ala karbon gitu.
cakep ya. Nah di kolong ini yang tadi motif kayak bercak, ya tuh cakep kan, ada motif, jadi bukan bercak air nih. Terus kalau nggak salah di bagian depan sini, tapi di bagian kolong, nah tuh ada juga kayak motif-motifnya tadi persis kayak di bagasi sama di bawah deck, di bawah footstep. Nah ini itu motif ala-ala karbon. Overall, kalau kita lihat dari bentukan si NMAX 2024 ini, NMAX Turbo ya, yang tadi gue bilang depannya tuh oke banget loh, galak, cakep, bisa lah apa nih? Ya, buat kalian yang seneng sama NMAX NMAX series, mungkin ini bisa jadi salah satu koleksi buat kalian. Ya, jadi yang versi ini sudah teknologinya baru. Yang tadi ada S mode, pengaturannya bisa dari sini. Ini shift. Nah, sini kan tadi gue bilang ada tombol mode. Nih tombol mode-nya buat ngerubah dari T mode ke S mode. Cakep. Oke, thank you udah nonton. Semoga review gue bisa menjadi referensi buat kalian yang lagi mau ngeganti motornya atau baru mau beli motor silakan bisa menjadi sebuah referensi buat nantinya mengganti tunggangannya. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokennya habis tuh.